Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberikan kelapangan, diberi bimbingan dan perlindungan oleh Allah dalam mengarungi kehidupan ini. Kita akan lebih lanjut membahas mengenai pengertian administrasi secara umum. Saudara sekalian, kata administrasi ini sudah begitu populer, terutama jika kita berhubungan dengan instansi, dengan kantor atau dengan perusahaan. Kita sering mendengar istilah uang administrasi, masalah administrasi, bagian administrasi. Walaupun istilah administrasi yang hanya menunjuk pada pengertian teknis, namun pengertian administrasi sesungguhnya lebih luas dari sekedar urusan surat menyurat. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk memahami pengertian administrasi secara umum. Administrasi secara umum dapat dipahami sebagai kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Ini adalah inti dari administrasi. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa mencapai tujuan hidup kita tanpa bekerja sama dengan orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang bersifat material seperti rumah, makanan, kendaraan, maupun kebutuhan yang bersifat non material seperti keharmonisan, kedamaian. Ini tentu hanya bisa dicapai jika kita bersama-sama dengan orang lain untuk mewujudkan, memenuhi tujuan-tujuan hidup kita. Kerjasama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, teratur dan terarah sesuai dengan pembagian-pembagian kerja untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dilakukan di semua bidang kehidupan kita. Di bidang ekonomi, misalnya perdagangan, kita bekerja sama antara pedagang dengan konsumen. Juga dalam bidang politik, antara calon legislatif dengan masyarakat, dengan rakyat yang memilih. Dalam bidang pendidikan, kerjasama antara orang tua, guru, anak didik. Dalam bidang pertahanan keamanan, kerjasama antara masyarakat, aparat, dengan pihak pemerintah. Dan semua bidang kehidupan yang lain. Kita selalu bekerja sama baik secara individu, di mana interaksi itu antara individu-individu, maupun interaksi itu yang dilakukan antar organisasi, baik organisasi publik, organisasi pemerintah, organisasi bisnis, maupun organisasi sosial. Karena itu, dasar kehidupan adalah kerjasama, dan di mana-mana kita selalu menemukan kerjasama dari sekelompok orang. Bahkan pakar administrasi Herbert A. Simon mengatakan bahwa ketika dua orang bertemu untuk memindahkan batu yang menghalangi jalan, dengan kerjasama mereka untuk memindahkan batu itu, menggulingkan batu itu sudah merupakan proses administrasi. Rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang itu untuk mencapai tujuan, itulah administrasi. Jadi pada dasarnya administrasi ini adalah aktivitas dari orang-orang yang bekerja sama, orang-orang yang saling membutuhkan dan bekerja secara sinergi untuk memenuhi dan mencapai tujuan bersama. Adapun ilmu yang mempelajari proses kerjasama itu secara terorganisir untuk mencapai tujuan, itu dipelajari dalam ilmu administrasi.
Kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang bersifat publik atau kenegaraan itu disebut dengan administrasi publik. Sementara kerjasama yang dilakukan orang-orang yang bersifat swasta yang terpisah dari pemerintah disebut dengan administrasi niaga atau administrasi bisnis. Sedangkan kerjasama yang dilakukan orang-orang atau lembaga-lembaga yang lintas negara itu bisa disebut sebagai administrasi internasional. Jadi administrasi ini ada yang bersifat publik yaitu administrasi publik, ada yang bersifat privat yaitu administrasi bisnis, dan juga ada yang bersifat lintas negara yaitu administrasi internasional. Dalam fenomena mungkin kita melihat ada beberapa orang yang bekerja sama, tapi kerjasamanya tidak teratur atau tidak sistematis, maka tidak dapat disebut sebagai administrasi. Jadi administrasi itu adalah kerjasama yang bersifat sistematis, yang teratur, yang dikelola secara kooperatif pada satu tujuan bersama. Itulah administrasi. Pengertian administrasi secara umum juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Kita akan melihat beberapa di antaranya. Menurut Stephen Robbins tahun 1983 bahwa administration is the universal process of efficiency getting activities completed with through other people. Atau administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain. Administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi. Dwight Waldo 1971. Kemudian, administration is the process common to all group efforts, public or private, civil or military, large scale or small scale. Leonard D. White 1958. Administrasi adalah proses yang dijumpai di semua kegiatan-kegiatan kelompok, baik publik, negara atau pemerintahan, maupun privat, swasta atau perusahaan, sipil atau militer, dalam ukuran besar atau kecil. Selanjutnya, Ortway-Tate 1954 menyebut bahwa administrasi meliputi kegiatan-kegiatan individu-individu atau eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerjasama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan. Pendapat lainnya dari J.E. Walters tahun 1959 bahwa administration is the process of planning, organizing, managing, appraising, and controlling an enterprise. Atau administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penaksiran, dan pengawasan suatu perusahaan. Nah, saudara sekalian, saya sendiri memberikan pengertian administrasi sebagai suatu proses kerjasama yang melibatkan orang-orang dalam suatu sinergi, keteraturan, dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah pengertian umum dari administrasi. Dan demikian, berdasarkan pengertian-pengertian tadi, kita dapat melihat komponen-komponen atau unsur-unsur yang harus ada dalam administrasi. Pertama, sekelompok orang. Artinya administrasi ini hanya bisa dilakukan jika melibatkan banyak orang atau sekelompok orang, bukan dilakukan oleh individu. Yang kedua, kerjasama. Bahwa administrasi ini dilakukan dengan adanya interaksi, kegiatan bersama-sama dalam suatu keterkaitan antara orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi kerjasama ini adalah
suatu aktivitas yang saling melengkapi, saling membutuhkan, bersinergi secara bersama-sama, bekerja di dalam satu kesatuan, di dalam satu koordinasi sesuai dengan komitmen, sesuai dengan alur yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian yang ketiga, ada pembagian tugas. Ini juga penting sekali di dalam administrasi, bahwa orang-orang yang berada di dalam suatu kelompok kerja itu harus memiliki tugas masing-masing yang saling melengkapi. Jadi tugas itu dibagi pada orang-orang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya. Dengan demikian, kerjasama itu akan berjalan efektif karena setiap orang bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan terbaik mereka di dalam satu kesatuan yang terorganisir. Yang keempat, kegiatan sistematis, bahwa administrasi itu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur, langkah-langkah, tahap-tahap yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita atur sebelumnya. Jadi administrasi tidak bisa dilakukan secara acak-acakan, tanpa satu koordinasi, tanpa satu pengaturan. Karena itu proses administrasi harus runtut, harus bersifat sistematis. Kemudian komponen yang kelima dari administrasi adalah tujuan, bahwa kita semua mengarah pada satu maksud tertentu yang ingin dicapai. Apa yang diinginkan, visi misi dari orang-orang yang bekerja sama itu atau organisasi itu yang menjadi tujuan bersama dari setiap orang. Dan semua aktivitas yang kita lakukan harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Bahwa di dalam proses mencapai tujuan itu, maka orang-orang yang bekerja sama menggunakan segenap sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya alam, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, maupun sumber daya yang lainnya. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian umum dari administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja dalam satu struktur secara sistematis dengan mendayagunakan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian administrasi secara umum. Nah, saudara sekalian, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.